Jumpa kembali sahabat Lintas Family TV dimanapun Anda berada. Tak henti-hentinya kami akan mengulas tentang permasalahan politik, hukum, demokrasi dan kebijakan publik di dalam negara Republik Indonesia. Dan hari ini kami akan mengulas tentang Dr. Louis Owen antara pandemik dan plandemik. Hap! Lalu ditangkap. Kap. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten Lintas Family TV. Biar kami akan tetap eksis untuk mengulas berbagai permasalahan untuk sahabat Lintas Family TV. Hop! Lalu ditangkap. Lagu ini rasa-rasanya sangat cocok dinyanyikan untuk Dr. Louis yang kini ditetapkan sebagai tersangka dalam sangkaan tindak pidana penyebaran berita bohong sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE. Hal ini tentu sangat disesalkan oleh kita bersama, mengingat sepantasnya dengan profesi sebagai seorang dokter, Dr. Louis semestinya sedang berpartisipasi dengan tenaga medis yang lain yang sedang berjibaku dalam penanganan COVID-19 di rumah sakit. Malah cari sensasi murahan. Atau kita pun belum tahu dengan jelas motivasi apa sehingga Dr. Louis berani membuat pernyataan medis antitesis yang menyimpulkan bahwa virus COVID-19 itu tidak ada. Parahnya lagi, para medis disebutkan bagian daripada alat konspirasi. Hal ini tentu sangat disayangkan oleh kita bersama. Bahkan Dr. Louis dengan sengaja mengungkapkan istilah pandemik diganti dengan plandemi. Apa yang kita ketahui bahwa pandemik adalah satu situasi yang ditetapkan oleh otoritas tertentu atas jenis penyakit yang berpotensi menyebar atau mewabah terhadap orang banyak. Sedangkan kata plandemi yang dimaksudkan oleh Dr. Louis adalah plan. Adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti rencana. Sedangkan demi dalam kamus bahasa Indonesia artinya untuk atau teruntuk. Jadi jika digabungkan, plandemi yang dimaksudkan Dr. Louis adalah rencana untuk atau rencana teruntuk. Dari pengungkapan arti daripada kedua kata di atas, maka terlihat sangat jelas Dr. Louis punya maksud tertentu dan kepentingan tertentu selain daripada kepentingan akademik yang semestinya harus dipertanggungjawabkan oleh Dr. Louis sebelum mengemukakan sesuatu di ruang publik. Dan publik akan menilai bahwa Dr. Louis bagian daripada kepentingan lain yang harus dibongkar habis oleh pihak kepolisian. Lalu siapa sebenarnya Dr. Louis? Berdasarkan catatan, Dr. Louis merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia tahun 2004. Lalu melanjutkan ke pendidikan anti-aging hormone medicine di Malaysia, sehingga orang selalu memanggilnya Dr. Louis Anti-Aging. Sayangnya, menurut penjelasan Dr. Tirta, Dr. Louis tidak terdaftar sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, sebagai wadah semua dokter yang resmi berpraktek di negara Republik Indonesia. Dan bahkan, masih menurut Dr. Tirta, izin praktek Dr. Louis sudah tidak hidup dalam beberapa tahun yang lalu. Siapapun Dr. Louis, publik tidak mau tahu. Tetapi statement-statement yang dikemukakan Dr. Louis di ruang publik merupakan hal yang berpotensi menciptakan keguncangan mental masyarakat di saat pemerintah sedang berusaha keras untuk menurunkan angka peningkatan pandemi COVID-19 yang masih tinggi di Indonesia menurut standar WHO. Apa yang dikemukakan Dr. Louis merupakan sesuatu yang begitu menafikan kenyataan yang terjadi sekarang, bahwa pemerintah sedang berusaha keras
mengeluarkan semua anggaran dan pikiran sebagai upaya penyelamatan rakyat Indonesia dari pandemi COVID-19. Dan ketika kita masuk untuk mendalami apa statement yang dikemukakan oleh Dr. Luis yang mengatakan COVID-19 itu tidak ada. Juga kematian yang terjadi dengan pasien COVID-19 bukan karena COVID-19, tetapi oleh karena kompilasi obat yang berlebihan dan saling berlawanan. Lalu, sebagai pihak yang pernah menjadi pasien COVID-19, dapat saya katakan bahwa apa yang dikemukakan Dr. Luis adalah sesuatu yang tendensius, provokatif, dan dapat dikategorikan berita bohong. Fakta bahwa virus COVID-19 itu nyata, karena saya dan jutaan orang di dunia telah mengalami penularan atau terinfeksi virus COVID-19, dirawat beberapa hari di rumah sakit dengan standar pengobatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimana rasanya seorang yang sedang berjuang mempertahankan nyawa dari infeksi virus COVID-19 di rumah sakit? Mungkin belum dirasakan oleh Dr. Luis, atau mungkin belum dirasakan oleh keluarga Dr. Luis. Bagaimana perasaan orang-orang yang ditinggalkan pergi untuk selamanya oleh ibunya tercinta, bapaknya tercinta, anak atau suami dan istrinya tercinta. Bahkan untuk menyentuh jenazahnya pun tidak boleh. Dr. Luis tidak pernah merasakan itu. Mereka tidak sakit layaknya orang sakit. Sebagian besar hanya karena batuk dan demam, lalu sesak napas, kemudian meninggal. Bahkan ada yang belum sempat untuk meminum obat. Lalu di mana yang dikatakan Dr. Luis bahwa COVID-19 itu tidak ada? Jika Dr. Luis mengatakan bahwa pasien yang meninggal karena kompilasi obat berlebihan, saya ingin mengatakan ini pernyataan yang keliru dan kebohongan besar. Sebagai orang yang pernah dirawat karena virus COVID-19, saya harus menjelaskan bahwa rumah sakit tidak pernah memberikan obat bermacam-macam. Paling banyak 3 jenis dan hampir semua obat itu vitamin dan antibiotik. Jadi kalau disebutkan kematian pasien sebagian besar karena kompilasi obat yang berlebihan, ini bohong. Dan lalu ditangkap. Inilah pelajaran besar bagi kita. Mari kita dukung program-program penanganan COVID-19 yang sedang digalakan oleh pemerintah. Jika ada hal keluhan dan masukan masyarakat, kemukakanlah secara terhormat. Gunakan cara-cara sebagai bangsa berbudaya. Jika masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya percaya bahwa virus COVID-19 ini nyata adanya, itulah hak Anda. Tapi jangan memprovokasi orang lain untuk tidak percaya, karena bayarannya penjara dan lalu ditangkap. Seperti nasib Dr. Luis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.